Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yang di belakang kawan-kawan ini bangunan masjid ya. Bangunan masjid yang arsiteknya khas sekali. Yang arsiteknya khas ada di Jawa. Nah, tapi kita tetap ada di Lampung ya. Nah, ini uniknya di Lampung nih. Kenapa bisa banyak arsitek-arsitek Jawa ada di Lampung? Atau kenapa bisa ada bangunan-bangunan Jawa ada di Lampung? Nah, untuk itu sambil kita perjalanan ke kebun, kita akan menyusuri jalan yang ada di desa atau kampung ini ya. Nah, ini kita mau turun teman-teman, turun ke arah tebing. Nanti kita kebun kita ada di atas. Alhamdulillah kemarin hari cerah, tidak hujan, jadi tebingnya tidak licin ya. Ini ya mobilisasi masyarakat ya dari sini ke kebun, bawa kayu, bawa kopi. Ayo. Ini kita sudah masuk di kebun kita ya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di kebun. Kita tadi ada di seberang sana ya. Nah, di seberang sana, di balik jurang ini terus tebing naik, ada masjid tadi yang awalnya kita mulai video ini ya. Nah, itu. Nah, ini kebun kita. Jadi tadi saya sempat memperlihatkan suasana atau sebuah bangunan yang khas sekali, bangunannya atau arsiteknya. Kalau teman-teman mungkin yang ada di Jawa melihat ini seperti masjid yang ada di wilayah Jawa Barat ya. Nah, di video yang lalu saya pernah membahas tentang sedikit sejarah perkebunan kopi ya yang ada di Lampung ini. Jadi Lampung, kalau teman-teman pergi ke sini, pergi ke Lampung ya, kadang-kadang di jalan menemukan kota atau desa yang namanya banyak sekali mirip dengan kota atau desa di Jawa. Bahkan copy paste gitu ya namanya. Nggak ada tambahan-tambahannya, misalnya Semarang ya Semarang, Kediri, Wonosari, terus apalagi misalnya Wonosobo.
gitu. Ada pula yang biasanya ada tambahannya, ditambahin kata-kata jaya atau makmur atau apa biasa gitu kan. Tapi lebih banyak nama desa itu yang copy paste gitu, seperti ada yang ada di Jawa gitu ya. Nah, kalau di Jawa Barat atau di Bandung itu digelar dengan Paris Panjava gitu ya. Terus kalau di tempat kami di Pontianak itu digelar dengan Holland van Indonesia gitu. Karena di tempat di Kalimantan atau di Pontianak khususnya itu banyak sungai gitu. Jadi digelari Belandanya Indonesia. Ya, Belandanya Indonesia. Gitu ya. Nah, kalau Lampung ini digelar meskipun nggak banyak yang tahu mungkin Jawa di luar Jawa. Jawa di luar Jawa. Jadi Lampung ini punya penduduk yang sebagiannya adalah pendatang. Nah, ini erat kaitannya dengan transmigrasi walaupun tidak semua perpindahan penduduk yang masif itu dengan metode transmigrasi. Karena ada juga perpindahan penduduk yang kalau transmigrasi kan resmi ya dari pemerintah ya. Nah, kalau selain itu juga ada karena pekerjaan, karena pembukaan lahan. Salah satunya adalah pembukaan lahan kopi. Ya, pembukaan lahan kopi itu menyebabkan perpindahan penduduk secara masif ke wilayah Sumatera, khususnya Lampung. Nah, kalau di daerah yang lebih awal, seperti di Lampung Selatan, itu mungkin sudah dari tahun 1950-an. Gitu. Mungkin sebagai informasi teman-teman, bahwa program transmigrasi itu dari literatur yang saya baca, itu mula-mula adalah program kolonial ya. Program kolonial Belanda dalam hal ini untuk kepentingan perkebunan. Kalau di Sumatera ada kopi, lada, sama tebu. Kopi, lada, sama tebu. Nah gitu. Ini terbukti dari komoditas yang ada sampai saat ini, kopi, lada, tebu itu menjadi komoditas unggulan yang ada di Sumatera. Khususnya Lampung kopi, kemudian tebu. Kalau lada saya belum ada datanya untuk wilayah Lampung. Seperti itu ya. Tapi kalau kopi mutlak Lampung terkenal. Kemudian tebu juga menjadi penghasilan atau sumber produksinya dari Sumatera, Lampung ya. Kalau tebu ada di Lampung Tengah, ada pabriknya, Lampung Utara ya kalau nggak salah juga ada. Nah seperti itu. Nanti kita bisa koreksi sama-sama. Nah teman-teman, hari ini saya ada di kebun Babakan. Nah, Babakan. Namanya juga kayak di Jawa ya, Babakan. Kebun Babakan. Kayak di Jawa Barat tuh ada namanya Babakan. Nah, di Babakan ini ya orang-orang yang tinggal di sini ya dari Jawa Barat juga. Orang-orang yang tinggal di desa-desa di sini ya dari Jawa Barat. Nah, gitu. Dari desa-desa atau dari orang-orang yang dari Jawa Barat. Jadi kalau kita ke sini itu ya nggak bingung kalau panggilannya ya teteh, akang, atau apalah gitu. Word Jawa Barat gitu. Mau belanja ke warung pakai bahasa Sunda. Mau ngobrol di kebun pakai bahasa Sunda. Banyak kemudian istilah-istilah yang di sini juga teralkulturasi ya secara bahasa gitu ya. Apa istilahnya ya kalau akulturasi bahasa itu ya. Jadi merger gitu antara bahasa Sunda dengan bahasa lokal, tercampur gitu ya. Nah, seperti itu. Meskipun bahasa lokal itu tetap tetap orisinil gitu. Tetap orisinil. Nah, tetap orisinil bahasa
lokalnya, bahasa Lampung atau bahasa Semendoknya tuh, suku Semendok ya, bukan Lampung ya, itu tetap orisinil. Nah, kemudian kapan kalau tadi di Lampung Selatan itu masyarakat mulai datang, ini sambil kita jalan-jalan ya, lihat kebun kita. Hari ini kita mau merumput. Kapan itu gelombang masyarakat Jawa Barat khususnya yang ada di Lampung Barat ini, itu sekitar tahun 1970 atau 80-an. Nah, pada periode itu menurut cerita-cerita orang-orang yang sudah tua juga ya, adalah masa-masa banyak atau ramainya penduduk yang masuk ke daerah Lampung Barat ini. Ya tujuannya untuk tadi pekerjaan ya, untuk berkebun kopi. Nah, untuk berkebun kopi. Nah, ini untuk berkebun kopi. Nah, ini kebun kita. Nah, saya pernah bikin video juga waktu itu tentang lada ya. Ini 15 hari yang lalu lah, atau 16 hari yang lalu, di pohon Ki Hujan ini, di pohon trembesi ini, saya menanam lada, karena lada adalah komoditas yang sering atau banyak juga ditanam ya. Nah, ini tumbuh ya teman-teman ya. Ini, nah ini sudah muncul daunnya. Warnanya cerah, hidup. Nah, itu alhamdulillah ladanya tumbuh teman-teman. Nah, nanti kita perbanyak lagi. Nah, ini hampir sama kondisi kebun maksudnya kondisi tanamannya dari di kebun-kebun yang lain dalam fase ini ya. Dia sudah selesai berbunga, meskipun ada yang baru-baru mau mekar, tapi sebagian besar sudah mulai berubah menjadi kopi-kopi yang kecil ya. Nah, itu dia. Nah, ini cerita dari kebun Babakan, bukan Jawa Barat. Kebun Babakan bukan Jawa Barat. Yang seperti ini situasi dan kondisinya. Nah, kita kerja dulu hari ini, mau membabat rumput soal dengan mesin nanti, karena memang sumber air juga agak jauh tadi yang kita lewatin, jadi kita potong dengan mesin saja. Baik teman-teman, demikian cerita dari kebun Babakan, Pajar Bulan kalau kecamatannya, Lampung Barat. Selamat merayakan Hari Indonesia Merdeka 17 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.